Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menerangkan bab 3, yaitu relasi dan fungsi, agar kalian lebih tahu apa materi relasi dan fungsi yang telah kalian catat dan Ibu terangkan hari ini, agar di ulangan pada bab 3 esok kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kita mulai ya. Yang pertama adalah relasi. Sebelum memulai arti relasi, di sini kalian bisa dulu menyimak apa sih maksudnya, ya. Di sini ada pengantar di mana ada contoh Ari anak dari Pak Amir, Budi anak dari Pak Kamal, Cici anak dari Pak Alim, Dodi anak dari Pak Amir, dan Edo anak dari Pak Kamal. Nah, di situ kita punya himpunan anak dan juga himpunan bapak. Kita sebut himpunan anak, kita tulis A, di mana anak-anaknya di situ ada Ari, ada Budi, ada Cici, ada Dodi, dan ada Edo. Kemudian kita masuk ke himpunan bapak, di mana ada Amir, Kamal, Alim. Walaupun di sini ada Amir lagi, jangan ditulis 2 kali ya. Dan di situ ada Kamal, tapi jangan menulis 2 kali. Jadi para bapak di sini hanya Amir, Kamal, dan Alim. Apa sih relasinya? Relasi itu adalah hubungan yang menghubungkan dari anggota A ke anggota B. Dengan nama relasinya adalah anak dari. Ya, mengerti ya? Kita lanjutkan. Saya pakai slideshow dulu ya, biar lebih besar. Ya, kita lanjut. Jadi, yang namanya relasi adalah hubungan antara 2 kumpulan objek dengan aturan tertentu. 2 kumpulan objek itu apa? Yang tadi adalah anak dan bapak. Aturannya apakah? Aturannya adalah anak dari. Jadi, setiap relasi harus mempunyai aturan. Nah, sekarang kalian simak baik-baik. Menentukan suatu relasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, yang ketiga adalah grafik. Kita perhatikan baik-baik ya. Nah, kita lihat. Tadi soalnya seperti ini ya. Kemudian kita akan menunjukkan dengan yang pertama yaitu diagram panah. Ya. Nah, kita lihat di sini kumpulan anak kita tulis di depan. Jangan menuliskan 2 kali. Yaitu Ari, Budi, Cici, Dodi, Edo. Dan bapaknya hanya Amir, Kamal, dan Alim. Di sini relasinya adalah anak dari. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat dari soal. Ari anak dari Pak Amir. Berarti tanda panahnya itu dari Ari ke Pak Amir. Kemudian selanjutnya Budi ke Pak Kamal. Kemudian Dodi ke Pak Amir. Kemudian Cici ke Pak Alim. Dan terakhir adalah Edo ke Pak Kamal. Ini adalah yang disebut diagram panah. Kalian nanti harus bisa ketiga-tiganya untuk menghadapi ulangan pada pertemuan berikutnya. Nah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Kalau himpunan pasangan berurutan itu hanya menggabungkan, tetapi kalian harus tahu cara penulisannya. Yang pertama adalah kurung kurawal, kemudian kurung biasa. Ari Amir, kurung tutup, koma, Budi Kamal, kurung tutup.
koma, Cici, Alim. Kurung tutup lagi. Dan seterusnya Dodi, Amir, Eko, Kamal. Apakah ini harus depannya Ari, Amir? Nggak boleh depannya Cici, Alim? Tidak usah, boleh urutannya yang mana saja. Jadi urutan tidak harus seperti ini. Hanya biasanya dilihat dari soal biar gampang memeriksanya. Ya. Nah, sekarang grafik. Grafik kalian tahu di situ adalah bentuknya seperti koordinat kartesius atau di situ ditulis sumbu X dan sumbu Y. Kalian sudah bisa membuat grafik ini, ya. Di sini adalah sumbu X-nya anak, yaitu Ari, Budi, Cici, Dodi, Eko. Sumbu Y-nya adalah bapak, yaitu Amir, Kamal, dan Alim. Nah, itu ada titik yang pertama. Ari dengan Amir diberi titik. Selanjutnya, Budi dengan Kamal diberi titik. Selanjutnya, Cici dengan Alim diberi titik. Lanjut, Dodi dengan Amir diberi titik juga. Terakhir adalah Eko dengan Kamal. Nah, setelah itu kita sudah bisa ketiga-tiganya. Yaitu yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah pasangan berurutan, yang ketiga adalah grafik. Harus bisa ketiga-tiganya ya. Nah, sekarang soal berikutnya. Ceritanya ada dua himpunan, yang pertama himpunan K dan yang kedua himpunan L. K itu terdiri atas 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan L itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, relasinya adalah kelipatan dari. Ya, kalian harus tahu, ini adalah materi kelas 7 tentang bilangan caca, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, ini semua ada di sini. Kelipatan dari. Kita mulai dengan diagram panah. Kita buat dulu seperti ini ya, seperti tadi. Dengan relasinya adalah kelipatan dari. Nah, sekarang kita coba. Kalau angka 9, kelipatan dari berapa? Ya, 9 kelipatan dari 3. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi 3 dengan pas jawabannya bilangan bulat. Dan 3 kali berapa yang hasilnya? 9. Ya, itu ada bermacam-macam kalian berpikir kelipatan dari itu seperti apa. Oh, 9 kelipatan dari 3. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi 3. Sekarang ada lagi nggak sih 9? Apakah 9 bisa dibagi 2? Bisa, tapi bukan bilangan bulat. Bisa dibagi 4? Bukan bilangan bulat. Sampai seterusnya. Sekarang 10. Bisa dibagi 2? Bisa. Lanjut. 10. Bisa dibagi 3? Bukan bilangan bulat. Berarti tidak dibuat. Ini kan hasilnya harus bilangan bulat. Berarti tidak diberi panah. Kemudian 10 bisa dibagi 5? Iya. Ada lagi nggak? Oh, ternyata tidak. Sekarang angka 11. 11 bisa dibagi berapa? 2 tidak bisa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu nggak bisa semua. Jadi kita lewati yang angka 11. Sekarang 12 bisa dibagi 2, iya. Bisa dibagi 3, iya. Bisa dibagi 4, iya. Bisa dibagi 5, tidak. Dibagi 6, bisa. Dibagi 7, tidak. Dibagi 8, tidak. Jadi yang namanya angka 12 itu ada 4 panah. Sekarang 13 bisa dibagi berapa? Tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi 1. 14 bisa dibagi berapa? Oh, ternyata 14 bisa dibagi 2. Setelah itu 14 bisa dibagi 7. Nah, dari soal relasi kalian harus bisa 3, yaitu diagram panah, himpunan, pasangan berurut, dan grafik. Tapi intinya yang harus benar adalah di diagram panah. Makanya nanti ulangan yang nilai terbesar ada di diagram panah. Kenapa? Karena himpunan pasangan berurut itu hanya tinggal menyalin dari diagram panah.
ya. Jadi intinya harus bisa diagram panah. Grafik pun demikian, hanya menyalin dari diagram panah. Nah, pasangan berurutan ini kan seperti ini. 9,3, 10,2, 10,5 dan seterusnya. Jangan lupa depan dan belakang diberi tanda kurung kurawal yang mengartikan itu adalah himpunan. Ya, sekarang grafiknya gimana? Himpunan yang pertama tulis di sumbu X. Himpunan yang kedua tulis di sumbu Y. Ya, ini titiknya 9 dengan 3. Lanjut. Nah, seperti itu. Oke? Titik-titik kalian harus sudah bisa. Mengapa? Karena sudah saya ajarkan pada koordinat Kartesius. Dan ini untuk himpunan pasangan berurutan dan juga grafik tidak usah berpikir kembali. Hanya menyalin dari diagram panah. Oke. Tuliskan di atasnya arti tanda panah. Artinya relasinya apa? Relasinya apa? Ya. Nah ini 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Coba kalian berpikir, apa ini relasinya? Oh, setengah dari. Ingat bukan 2 kali. 1 setengah, bacanya begini ya. 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. Kalau kalian ada yang suka salah ya, di sini menyebutnya 2 kali. Berarti gini dong, 1, 2 kali 2. Ya bukan, 2 kali 2, 4. Jadi ini adalah 1 setengah dari 2. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Nah, ada 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini lebih dari 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1 dan lebih dari 2, 4 lebih dari 1, lebih dari 2 dan lebih dari 3. Ya. Sekarang yang ketiga, 5 ke angka 20, 6 ke angka 18 dan ke angka 24, 8 ke angka 16 dan ke angka 24, 9 ke angka 18. Kita cari apa relasinya? Oh, faktor dari 5 faktor dari 20. Ada lagi enggak? Oh, enggak ada. Karena kenapa disebut faktor? Karena 20 bisa dibagi 5. 6 faktor dari 18. Mengapa? Karena 18 bisa dibagi 6. 24 bisa dibagi 6. 8, 16 bisa dibagi 8. 24 bisa dibagi 8. Dan 18 bisa dibagi 9. Kalau kalian dibingungkan dengan bilangan prima, faktor dari, itu semua adalah materi kelas 7. Kalian buka kembali bukunya ya. Nah, itu adalah relasi. Ingat tadi relasi adalah hubungan. Tidak peduli yang di himpunan A-nya nggak punya hubungan ke himpunan B, atau himpunan B-nya tidak ada hubungan dengan himpunan A. Pokoknya yang menyatakan himpunan. Nah, sekarang apa bedanya dengan fungsi? Sama, semuanya juga ada diagram panah, pasangan berurutan, dan grafik. Hanya kalian harus membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi. Relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi pasti relasi. Karena fungsi itu pasti berhubungan. Nah, dari awal ini Ibu akan menjelaskan dulu karena ada 2 perbedaan di antara buku, pokoknya informasi yang kalian dapatlah. Jangan hanya mengerti bahwa itu fungsi, karena suatu saat ada pertanyaan, apakah pemetaan atau bukan? Kalian nanti nggak ngerti pemetaan itu apa. Sedangkan fungsi dan pemetaan itu adalah arti yang sama. Jadi jangan lupa ya, kalau ditanyakan fungsi, itu adalah pemetaan. Kalau ditanyakan pemetaan, itu adalah fungsi. Ya. Nih, pemetaan atau fungsi itu juga sama relasi.
hanya bentuknya adalah berbeda. Kita perjelas nanti di soal. Perhatikan. Nih, apakah relasi di bawah ini fungsi? Nah, perhatikan. Ingat ya, tadi yang namanya contoh yang pertama. Di situ ada anak dari, dan sebagainya. Ya, apakah ini relasi? Jelas, karena tadi ada di contoh relasi. Apakah ini relasi? Jelas, karena ini ada di contoh relasi. Tapi apakah ini fungsi atau pemetaan? Kita lihat, ya. Nah, kita lihat nih di sini. Ini adalah relasi yang merupakan fungsi. Kemudian ini adalah relasi yang bukan merupakan fungsi. Lihatnya gimana? Perhatikan, kalian hanya perlu melihat himpunan A. Lihat apakah titik di himpunan A itu bercabang atau tidak. Ingat ya, hanya melihat di himpunan A. Kita tidak melihat di himpunan B. Bercabang atau tidak. Dan semua yang ada di himpunan A harus ada panahnya. Jika tidak ada panahnya, maka dia bukan fungsi. Ini ceritanya orang menembak. Sekarang si Ari menembak 1 kali ke Amir. Mungkin? Mungkin. Sekarang kalau menembaknya sekali tembak 2 peluru, bisa tidak? Tidak, harus satu-satu. Karena itu lihat di himpunan A, oh ini cabangnya hanya 1, oh ini hanya 1, oh ini hanya 1, ini 1, ini 1. Maka pastikan itu adalah fungsi. Mengerti ya? Nah sekarang yang kedua, kenapa bukan fungsi? Coba perhatikan, ini 1 benar. Ini 2, ingat tadi nembak. Sekali tembak ada 2, nggak bisa. Maka ini disebut bukan fungsi. Yang memastikan bahwa dia bukan fungsi lagi adalah ini si angka 11 dan 13 tidak membuat tembakan. Ini tidak boleh. Karena syarat fungsi itu adalah yang pertama menembak sekali, yang kedua harus semua menembak di himpunan A. Apakah di himpunan B itu boleh ada yang tidak ditembak? Tidak jadi masalah. Apakah di himpunan kedua itu tembakannya ada 3? Mungkin boleh. Yang tidak boleh adalah di himpunan A. Jadi di himpunan A harus 1 tembakan dan semua harus menembak. Itu yang disebut fungsi. Relasi yang merupakan fungsi. Contoh yang kedua. Nih. P, A, B, C. Dan L-nya adalah 24. Tunjukkan diagram panah yang semua harus merupakan pemetaan. Yang pertama dari A ke B ya. Nih, dari A ke B. Ingat, semua harus merupakan fungsi. Apa sih artinya merupakan fungsi? Nih, lihat himpunan P semua harus menembak. Dan semua harus sekali tembakan. Lihat, sekali tembakan, semua sekali tembakan. Tidak ada satupun yang menembak 2 kali dan semua harus nembak. Maka itu adalah fungsi atau pemetaan. Jangan dibingungkan fungsi pemetaan gak jadi masalah. Fungsi adalah pemetaan. Pemetaan adalah fungsi. Jadi kalau orang bertanya, apakah ini fungsi? Kalian langsung mikir, oh fungsi itu adalah begini. Kalau ada pertanyaan, apakah ini pemetaan? Gak jadi masalah karena pemetaan adalah nama lain dari fungsi. Nah ini dari P ke Q. Sekarang kalau dari Q ke P dibalik, Q-nya di depan. Ya. Nah, ingat semua harus menembak sekali dan semua harus menembak. Harus menembak sekali. Nih, sekali, semua. Yang belakangnya kita tidak pedulikan. Itu namanya fungsi atau pemetaan. Nah, ini banyaknya pemetaan. Yang ini merupakan materi pengayaan. Karena itu Ibu tidak, kalian hanya boleh baca.
Tapi yang pertama, materi pengayaan tidak ada di ulangan. Yang kedua, kalian hanya sebatas tahu untuk bayangan nanti ke SMA. Ya, jadi banyaknya anggota P itu adalah 3, banyaknya anggota Q itu adalah 2. Maka himpunan dari P ke Q, maka tulislah Q dulu, yaitu 2/3. Himpunan Q ke P, maka tulislah P dulu, yaitu 3/2. Ya, ini memang Ibu kasih tahu tidak akan ada di ulangan, karena ini materi pengayaan. Nah, kalau ini kita lihat di sini ada daerah asal. Asal itu domain. Daerah kawan itu kodomain. Daerah hasil itu rank. Ya, di dalam sebuah fungsi. Nah, kita lihat. Jadi yang namanya domain itu adalah yang tadi anak, yang tadi contoh ya. Saya selalu mengambil contoh yang awal biar kita tersimpan bahwa oh iya soal tidak dirubah-rubah. Jadi domain itu adalah yang tentang anak. Kodomain itu adalah yang tentang bapak, ya. Dan daerah hasil itu nanti kita lihat daerah hasil itu yang kena jawabannya. Contoh, ini anak dari Ari, anak dari Amir, Budi, anak dari Kamal, Cici, anak dari Kamal, Dodi, anak dari Amir, Edo, anak dari Kamal. Ini ada saya modifikasi sedikit soalnya ya. Biar kalian bisa membedakan mana yang disebut kodomain dan mana yang disebut rank. Kalau soalnya seperti tadi contohnya, maka kodomain sama dengan rank. Makanya akan saya rubah sedikit. Nih lihat. Ini disebut domain atau daerah asal. Ini adalah semua ini adalah kodomain, daerah kawan. Tapi ada juga yang menyebut itu daerah lawan. Lawan, kawan, ya. Jadi yang di depan itu kodomain, daerah asal, yang di kanan itu adalah kodomain, daerah hasil, daerah kawan atau daerah lawan, dan mana yang daerah hasil atau rank itu adalah yang kena panah. Jadi yang kena panahnya hanya Amir sama Kamal. Alim tidak kena. Maka yang disebut ranknya adalah yang hanya kena panah. Jadi daerah domain asal itu adalah semua anggota yang ada di himpunan depan. Kodomain atau lawan atau kawan itu adalah semua anggota yang ada di belakang. Tapi daerah hasil atau rank itu adalah semua anggota yang hanya kena panah di kanan. Ya, yang ini nih. Hanya Amir dan Kamal saja. Nah, ini. Ya, ini saya tidak memberi catatan di slide yang saya share kemarin di Google Site ya. Ini tidak diberi. Kenapa? Karena ini merupakan materi pengayaan yang tadi ya. Jadi kalian tidak usah menghafalkan untuk ulangan materi berikutnya untuk yang pertanyaannya berapa banyak pemetaan atau berapa banyak fungsi yang didapat. Oke? Ingat ya, ini nggak ada. Nah, oke, kita mulai. Apakah relasi di bawah ini merupakan pemetaan atau bukan? Ya, atau merupakan fungsi atau bukan? Kalau tadi di diagram panah, kalau sekarang di pasangan berurut. Oke. Kalian gampang. Kalau tadi di diagram panah lihatnya apa? Depannya, himpunan yang di depan, semua harus menembak, jadi semua harus punya panahnya, dan panahnya hanya boleh satu yang di depan. Kalau sekarang kalian juga sama melihat depannya saja dan depannya tidak boleh ada yang sama. Artinya dia menembak hanya satu kali. Nih depannya aja ya 3, 4, 5. Ya berarti dia fungsi atau pemetaan.
3, 3, 4, 5. Oh, ini ada 3 2 kali. Karena itu kalau 3 2 kali, maka dia bukan fungsi atau bukan pemetaan. Kenapa? Karena dia nembaknya sekali tembak 2. Pelurunya keluar 2. Nggak mungkin. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 25. Walaupun himpunannya banyak, tapi lihat depannya tidak ada yang sama. Maka dia adalah fungsi atau pemetaan. Sekarang 6, 6, 6. Walaupun belakangnya berbeda, kita ingat yang disebut fungsi atau pemetaan hanya melihat depannya saja. Yaitu 6, 6, 6. Maka dia bukan fungsi atau bukan pemetaan. A, B, C, D, E beda semua. Maka dia merupakan fungsi atau pemetaan. Nih. Tuh kan? Ini yang saya terangkan tadi. Nah, karena berbeda-beda maka disebut pemetaan. Domainnya adalah 3, 4, 5. Kemudian, yang ditanya hanya domainnya aja ya. Kemudian ranknya adalah 6. Bisa ya? Coba nanti dilihat videonya diulang. Apakah memang kalian mengerti atau tidak? Tidak mengerti ulang lagi. Kemudian tetap tidak mengerti diskusi dengan teman. Tapi jangan lupa lewat WA ya. Jangan lewat pertemuan. Nah, ini penjelasan yang Ibu tadi. Kalian simak baik-baik. Ingat yang dilihat adalah depannya semua. Maka kalau depannya berbeda, itu adalah fungsi atau pemetaan. Kalau depannya ada yang sama walaupun satu, maka dia adalah bukan fungsi atau bukan pemetaan. Nah, sekarang melihat pemetaan atau bukan, fungsi atau bukan, tetapi di dalam grafik atau koordinat kartesius. Nah, ini ada gambar seperti ini. Apakah pemetaan atau bukan? Ya. Nah, kita lihat hanya yang bawah saja, yaitu domain. Jangan ada titik yang 2 kali. Coba lihat angka 1, titiknya sekali. Angka 2, titiknya sekali. Angka 3, titiknya sekali. Angka 4 sekali, angka 5 sekali. Tapi di sini, angka 1 titiknya sekali, tapi angka 2 titiknya 2 kali. Maka yang ini adalah pemetaan atau fungsi, ini adalah bukan pemetaan atau bukan fungsi. Oke? Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti. Insya Allah, jika kalian memang serius belajar matematika, tidak ada yang susah dalam matematika. Kalian mulailah dengan menyenangi matematika. Oke, siap ulangan untuk pertemuan berikutnya? Saya yakin kalian bisa berusaha lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.